Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya masih berada di Yogyakarta, tepatnya di Desa Palbapang, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul. Nah, bangunan yang berada di sebelah sana atau di seberang Jalan Raya Serandakan ini, itu adalah bangunan bekas stasiun Palbapang, yang merupakan stasiun terakhir atau stasiun pol-polan dari stasiun Tugu Yogyakarta hingga stasiun Palbapang. Sebenarnya stasiun Palbapang tersebut sebelum tahun 1943 bukan merupakan stasiun terakhir, dikarenakan jalur kereta apinya masih berlanjut hingga sampai ke Sewu Galur. Namun jalur kereta api yang menuju ke Sewu Galur telah dibongkar oleh Jepang. Sedangkan jalur kereta api dari stasiun Tugu Yogyakarta hingga stasiun Palbapang masih beroperasi hingga dekade tahun 1970-an. Yuk kita lihat sama-sama ke sana. Seperti inilah bentuk stasiun Palbapang, yang dahulu merupakan stasiun kereta api yang cukup ramai pada masanya. Dikarenakan kereta api merupakan sarana transportasi andalan bagi masyarakat pada waktu itu. Terlihat secara arsitektur, stasiun Palbapang ini sama persis bentuknya dengan stasiun Bantul dan stasiun Winongo yang berada di jalur ini, dengan lubang angin atau ventilasi yang berbentuk bulat-bulat seperti ini. Bagi yang penasaran dan ingin melihat stasiun Ngabean, stasiun Dongkelan, stasiun Winongo, dan stasiun Bantul, link videonya bisa dilihat di kolom deskripsi. Dan saat ini bekas stasiun Palbapang dijadikan sebagai terminal. Dahulu, sebagian orang menyebut Bantul yang merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta dengan sebutan Dul Negara atau sebelah selatan kota Yogyakarta. Sebagian lain menyebut Bantul dengan Palbapang. Nama Palbapang semakin dikenal sejak wilayah ini dibangun stasiun kereta api. Dan seperti inilah bagian samping stasiun Palbapang, dengan dua lubang ventilasi yang berbentuk bulat. Posisi bangunan stasiun Palbapang saat ini benar-benar mepet dengan jalan raya. Sebenarnya stasiun Palbapang ini dahulu mempunyai halaman, namun sekarang halamannya sudah menjadi jalan raya sejak pelebaran jalan. Bangunan bekas stasiun Palbapang memang masih bisa kita lihat hingga kini, yang merupakan sisa kejayaan perkeretaapian di masa lampau. Kini hanya tinggal kenangan, dan sekarang bangunan bekas stasiun Palbapang dimanfaatkan atau dialihfungsikan sebagai kantor pengelola terminal. Dan yang di depan ini adalah bangunan toilet yang dibangun bersamaan dengan bangunan utama, yaitu stasiunnya, dikarenakan bentuk dan coraknya sama. Nia sama persis bentuk ventilasinya bulat. Yogyakarta sebagai salah satu kota strategis di selatan Jawa, dahulu sebelum banyaknya motor dan mobil, tulang punggung mobilitas masyarakat di Pulau Jawa adalah kereta api. Bahkan Jawa Tengah dan Yogyakarta menjadi rintisan pembangunan jalur kereta api di era kolonial Belanda pada akhir abad ke-19. Tujuan dibangunnya jalur kereta api selain sebagai alat transportasi penumpang, juga digunakan untuk kelancaran angkutan komoditas pertanian dan perkebunan. Nah, yang saya pijak ini dahulu adalah bekas emplasemen atau jalur kereta apinya. Dari foto lawas tahun 1896 yang pernah saya lihat, di sini terdapat 6 jalur kereta api. Dan juga di sini terdapat depo lokomotif. Inilah stasiun Palbapang yang saat ini telah beralih fungsi menjadi terminal bis Palbapang sejak bulan Juli tahun 1990. Stasiun Palbapang ini berhenti beroperasi melayani penumpang sekitar tahun 1973. Ya, seperti inilah kondisi di bekas area emplasemen stasiun Palbapang. Di sini sudah tidak terlihat lagi rel kereta api yang berada di emplasemen.
Kemungkinan relnya sudah tertimbun di bawah aspal ini. Stasiun Palbapang merupakan stasiun kereta api yang lokasinya paling selatan di daerah istimewa Yogyakarta. Stasiun ini secara de facto termasuk dalam daerah operasi 6 Yogyakarta. Namun tanah dan tempat stasiun ini berada kini menjadi milik pemerintah Kabupaten Bantul. Dahulu jalur kereta api ini digunakan sebagai angkutan gula dari pedalaman Bantul, kemudian dibawa ke stasiun Yogyakarta untuk diekspor ke Eropa baik melalui pelabuhan Semarang ataupun Cilacap. Terlihat di tengah taman terdapat sebuah roda yang kemungkinan bekas roda lokomotif yang dibuat atau dijadikan sebagai monumen untuk tanda bahwa dahulu di sini bekas area stasiun Palbapang. Dahulu kereta api memang merupakan salah satu moda transportasi yang mampu menghubungkan sejumlah daerah dan juga sebagai penunjang perekonomian. Pengembangan moda transportasi kereta api pada awalnya menghubungkan sejumlah daerah yang memiliki potensi. Salah satunya adalah Yogyakarta. Pembangunan jalur kereta api di Yogyakarta berkaitan dengan potensi sumber daya alam yang berada di Yogyakarta, yaitu perkebunan seperti kebun tebu, padi, tembakau, dan lain sebagainya. Dengan dibangunnya jalur kereta api, tentunya akan memudahkan proses pengangkutan hasil bumi. Jalur kereta api dari Yogyakarta Sarandakan awalnya menggunakan lebar rel 1435 mm. Namun pada tahun 1943 atau pada masa penjajahan Jepang, lebar relnya diperkecil menjadi ukuran 1067 mm atau ukuran rel kereta api yang saat ini dipakai di Indonesia. Di sebelah sini juga masih ada pipa besi yang kemungkinan dahulu digunakan sebagai pensuplai air untuk kebutuhan lokomotif uap. Dan di bawah sini juga masih ada sisa-sisa peralatan perkereta-apian yang sengaja ditinggalkan untuk tanda bahwa di lokasi ini dahulu pernah ada kereta api. Artefak ini berada di tengah-tengah taman, di terminal bis Palbapang. Jika kalian penasaran dan ingin melihat secara langsung, bisa datang ke terminal Palbapang ini. Stasiun Palbapang dibangun bersamaan dengan pembangunan jalur kereta api dari Yogyakarta Sarandakan yang dikerjakan oleh perusahaan kereta api swasta Hindia Belanda, yaitu Nederland Indisch Spoorweg Maskapai atau NIS, dan mulai dioperasikan pada tahun 1895 dan sekarang digunakan sebagai terminal bis Palbapang. Jalur kereta api ini merupakan bagian dari jalur kereta api Yogyakarta-Brosot. Jalur sepanjang 23 km ini pengerjaannya dimulai dari Yogyakarta menuju Brosot hingga ke Sewu Galur. Terlihat di sini bangunannya lebih rendah, kemungkinan telah diuruk saat beralih fungsi menjadi terminal bis Palbapang dan juga saat pelebaran jalan raya. Jadi sekarang bangunan stasiun Palbapang ini terlihat pendek karena terpendam beberapa sentimeter ke bawah. Desain lubang ventilasinya berbentuk bulat, hampir sama seperti bangunan stasiun-stasiun lainnya yang berada di wilayah Jawa Tengah. Terlihat di sini sejak tanggal 20 Juli tahun 1990, stasiun Palbapang telah berubah fungsi menjadi terminal bis antar kota antar provinsi. Walaupun stasiun Palbapang ini sudah tidak digunakan lagi sebagai stasiun kereta api, namun bangunan stasiun Palbapang tetap dipertahankan keasliannya.
Di Yogyakarta selain jalur kereta api yang masih aktif saat ini, terdapat 3 jalur kereta api yang sudah nonaktif. Ketiga jalur itu adalah Ngabean Palbapang Sewugalur, Ngabean Pundong, dan Yogyakarta Magelang Parakan yang bercabang juga ke Ambarawa. Namun sangat disayangkan, jalur kereta api Ngabean Pundong sepanjang 27 km dan Palbapang Sewugalur sepanjang 15 km dibongkar Jepang pada tahun 1943. Dahulu, jalur kereta api dari Yogyakarta Serandakan terdapat beberapa tempat pemberhentian untuk naik turun penumpang, baik berupa stasiun maupun halte. Di antaranya yaitu stasiun Ngabean, Dongkelan, Winongo, Cepit, Bantul, Palbapang, Bajang, Batikan, Pekojan, Mangiran, dan stasiun Serandakan. Lalu dari Serandakan diperpanjang jalurnya ke Brosot hingga Sewugalur yang dimulai dikerjakan pada tahun 1915 dan selesai pada tahun 1916. Jika kalian ingin melihat secara langsung stasiun Palbapang ini sangat mudah, karena stasiunnya benar-benar berada mepet di pinggir jalan raya. Sebagian jalan raya ini dahulu adalah halaman stasiun Palbapang. Moda transportasi kereta api sendiri sudah sangat dikenal di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Terbukti jika saat liburan panjang, baik di TV maupun di media sosial lainnya, pasti terdapat berita mengenai antrian panjang hingga tiket kereta api yang terjual habis. Hal ini menandakan bahwa moda transportasi kereta api masih menjadi primadona bagi masyarakat Indonesia. Perkembangan perkeretaapian di Indonesia mengalami peningkatan hingga dekade tahun 1990-an. Namun perkeretaapian di Indonesia sempat mengalami kemunduran pada dekade tahun 1970 hingga awal dekade tahun 1990. Banyak jalur lintas cabang yang ditutup karena dianggap tidak mendatangkan keuntungan. Mungkin ini saja informasi yang bisa saya sampaikan mengenai jalur kereta api peninggalan NIS dari stasiun Ngabean hingga stasiun Palbapang yang berjarak sekitar 15 km. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa ya like, komen, dan subscribe-nya untuk melihat video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.